Jumpa lagi dengan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar subtema 4 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kali ini lebih kita ke mempelajari tumbuhannya. Tapi sebelum mempelajari apa isi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam tumbuhan, khususnya tumbuhan, kita harus mempelajari muatan bahasa Indonesia untuk bekal kamu. Jadi di muatan bahasa Indonesia kita disuruh menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, bagaimana cara menyusun itu? Laporannya, nah dibahas dulu ya, menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Ini muatan bahasa Indonesia. Kosakata. Nah, sebelum melakukan atau membuat laporan, kamu harus menguasai kosakata yang sudah diketahui maknanya dan dapat digunakan untuk menyusun laporan. Misalnya, apa sih tumbuh itu? Pasti kamu sudah tahu. Apa sih biji? Apa sih berkembang biak? Lah, kata-kata ini ketika kamu tidak tahu artinya, kamu akan kesusahan membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, bila kamu tidak tahu artinya, kamu bisa baca lagi dalam bacaan teks. Oh, kira-kira artinya ini. Kalaupun masih ragu, kamu bisa membuka kamus bahasa Indonesia atau kalau di rumah bisa browsing. Nah, laporan itu disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Contoh di buku pena halaman 77 itu kamu disuruh membaca teks perkembangbiakan tumbuhan. Nah, contohnya gini. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Nah, ada beberapa cara, yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Ini contoh satu paragraf. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas dan batang. Tunas, ini tunas saja ya, adalah pisang. Ada lagi bambu. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Di situ kamu ketika sudah membaca, kamu akan paham kosakatanya. Misalnya kamu tidak tahu biji-biji itu apa sih? Nah, kamu bisa tanya atau cari di buku atau di kamus. Selebihnya boleh browsing di internet. Nah, misalnya spora itu apa? Nah, kamu harus banyak-banyak membaca sehingga ketika kamu sudah tahu urutannya bagaimana perkembangbiakan tumbuhan itu, kamu bisa menyusun laporan dengan kata yang tepat. Nah, dan lebih-lebih kosakata yang baku. Itu sudah dibahas di buku, contoh-contohnya dan paragrafnya. Ustazah menjelaskan bagaimana laporan itu ya, biar nanti pelajaran selanjutnya kita bisa praktek. Nah, ini melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Biasanya ada paragraf, kamu baca terus ada pertanyaan. Nah, itu namanya melengkapi informasi. Di situ ada di halaman 82. Di situ ada perkembangbiakan tumbuhan dengan biji menggunakan kosakata yang tepat. Jadi di bawahnya ada kata-kata, ada pertanyaan yang bisa dijawab. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui untuk melengkapi informasi. Apabila ada kosakata yang belum tuh, bisa lihat di kamus atau dibaca lagi di teksnya. Dalam teks di halaman 82 itu, perkembangan tumbuhan dengan biji. Nah, di situ nanti bawahnya ada pertanyaan. Contohnya gini, setelah biji ditanam akan tumbuh apa? Nah, jawaban ini bisa kamu cari dalam teks. Nah, dari situ kamu akan memahami suatu informasi dalam teks.
Selebihnya kamu sudah paham. Kalau disuruh menceritakan lagi atau membuat laporan atau menjawab pertanyaan, kamu pasti bisa. Jadi ketika membaca sambil dipahami. Nah, ini contoh prakteknya. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Dalam teks Pupena halaman 85 itu ada bunga nasional Indonesia. Kamu dapat menuliskan ciri-cirinya dengan kosakata yang kamu sudah kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami, maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Nah, caranya gimana? Ya harus baca dulu, memahami, baru kamu bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Nah, selanjutnya juga ada membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Bagaimana langkahnya? Nah, ini subtema 4 ya. Nah, di sini perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat melaporkan dengan tepat. Caranya, kamu dapat memperbanyak kosakatamu dengan cara 1, membaca teks. Bila malas membaca teks, ya pasti nggak bisa. Oke? Setuju ya? Oke. Yang kedua, menandai kosakata yang baru. Kamu garis bawahi. Loh, ini tuh apa? Oh, ini artinya apa? Oh, ini termasuk baru atau ini termasuk sulit. Kamu tandai, nanti kamu cari artinya. Dan yang keempat, mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Makanya kadang di usul standar membuat kalimat ini dengan kata ini. Berarti itu menguji kamu. Oh, ini artinya apa? Kalau dijadikan kalimat tepat nggak sih? Itulah cara memahami kosakata dan menggunakannya dengan tepat, baik tertulis maupun diucapkan dengan lisan. Ini juga membuat teks percakapan. Banyak ya ternyata pelajaran bahasa Indonesia ada membuat teks percakapan. Di halaman 91 itu ada teks percakapan, yaitu tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, di situ ada ayah sama Dayu sedang berbincang. Itulah namanya teks percakapan. Nah, itu harus memperhatikan kosakata yang digunakan, benar apa tidak. Nah, perhatikan juga bagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks percakapan. Misalnya, itu ayah dan Dayu membahas tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, ketika kamu misalnya diajak bicara tentang itu, terus kamu bicara tentang biji-bijian dan tunas, berarti tidak nyambung. Jadi dalam percakapan harus sesuai topik yang dibahas. Kalau belum baca ini, belum paham ini saya jelaskan dulu apa yang harus kamu cari, apa yang harus kamu pahami. Selebihnya nanti kita bahas bagaimana tumbuhan yang berkembang biak lebih detail. Membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Setelah kamu dapat kosakata yang baru, bisa tahu percakapan, harusnya kamu harus bisa menggunakan kosakata baru itu menjadi sebuah kalimat. Menulis caranya, carilah terlebih dahulu arti. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu biar langsung aja buat kalimat. Setelah kamu ketahui artinya, barulah kamu dapat menggunakannya dalam menulis kalimat dengan tepat. Ya, mudah kan? Nanti kita prakteknya dengan bacaan-bacaan yang ada. Oke, itu cukup dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kamu bisa baca bupenanya. Oke. Itulah ya yang kita pelajari, yaitu mencari kata-kata yang belum kamu paham juga,
terus memahami bacaan, terus menggunakan kata-kata itu dalam kalimat dengan tepat. Oke, semoga bermanfaat. Anak-anak hebat kelas 3C. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.